stay awake for too long. Don't go to bed, I'll make a cup of coffee. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan-rekan masih bersama dengan Una dan tentunya juga dua narasumber kita di siang hari ini. Ada Kak Efri Dayanti SSTMKes dan juga Kak Medisa Fitriani SKM. Oke, kita lanjutkan kembali ya Kak pembahasan kita. Dan boleh dijelaskan tentunya peran bidan di era new normal dalam memberikan asuhan kebidanan selama pandemi COVID-19. Baiklah, di sini saya duluan ya yang Boleh ya. Jadi pertama sih kita membahas tentang apa sih pelayanan kebidanan. Jadi pelayanan kebidanan itu merupakan salah satu pelayanan yang profesional, merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi ataupun rujukan. Nah, di sini ada 10 indikator sukses dalam pelayanan kebidanan. Ini indikator biar sukses pelayanan kebidanannya ya. Jadi yang pertama yaitu semua perempuan berhak untuk melaksanakan pencatatan dirinya. Setiap perempuan mengetahui satu bidan yang memastikan asuhan kebidanan berkesinambungan terhadap dirinya. Yang ketiga, minimal 30% perempuan mempunyai bidan sebagai koordinator profesional. Sedangkan yang keempat, setiap perempuan mengetahui koordinator profesional sebagai kunci dalam perencanaan dan pengawasan terhadap dirinya. Yang kelima, minimal 75% perempuan mengetahui penolong yang akan membantu proses persalinannya. Yang keenam, bidan sebaiknya memperoleh akses langsung tempat tidur di semua unit pelayanan kebidanan. Yang ketujuh, minimal 30% perempuan melahirkan di unit pelayanan kebidanan di bawah pengawasan bidan. Sedangkan yang 8, semua kunjungan antenatal care ataupun ANC tanpa komplikasi seharusnya mendapat kejelasan pemeriksaan bukti sesuai pedoman dari obstetrik. Yang ke-9, semua ambulan seharusnya didukung paramedis yang mampu mendukung bidan untuk membawa perempuan ke IGD ataupun ke rumah sakit. Sedangkan yang terakhir, semua perempuan seharusnya mempunyai akses informasi tentang ketersediaan pelayanan di wilayah tempat tinggalnya. Terus di sini ada kunci sukses ya untuk mencapai pelayanan kebidanan. Jadi peran bidan itu sangat diperlukan. Yang pertama, bidan identik dengan profesi yang membantu wanita melahirkan. Padahal bidan memiliki peran yang sangat luar biasa dalam kehidupan seorang wanita, mulai dari memberikan edukasi dan para remaja putri hingga pengaturan kesuburan sesudah melahirkan sepanjang siklus kehidupan reproduksinya. Terus, bidan mempunyai peran pokok yang sangat strategis sebagai pengelola, pelaksana, pendidik, dan peneliti dalam mengawal kehidupan perempuan dan anaknya agar memperoleh pelayanan yang berkualitas. Dan yang terakhir, maka dibutuhkan bidan yang kompeten, yang mampu memberikan pelayanan profesional baik secara mandiri, kolaborasi ataupun rujukan. Mungkin masih bisa dilanjutkan saya. Kita lanjut untuk mungkin biasanya kan bidan itu seharusnya kasih edukasi ya, pendidikan sama orang, terutama untuk ibu hamil bersalin nipasnya. Apa saja yang perlu diedukasi? Yang pertama, untuk ibu hamil itu atau ibu bersalin nipas itu harus selalu cuci tangan. Karena kan kita harus menjaga kebersihan sekarang. Iya benar. Apalagi tangan itu kuman-kuman itu lebih mudah masuk, bakteri itu lebih mudah masuk dari tangan kita kan. Nah yang kedua itu gunakan hand sanitizer. Kalau kita misalnya cuci tangannya tidak ada, gunakan hand sanitizer. Terus yang ketiga itu hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. Jadi kita kalau bisa habis megang benda-benda apa itu jangan megang-megang mata dulu, hidung, mulut kan kita otomatis di tangan kita itu sudah ada kumannya. Jadi kita usahakan dulu cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer dulu baru bisa pegang itu. Kemudian sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Kalau kita udah tahu kan otomatis kan kita udah tahu lingkungan itu yang sakit siapa, yang sehat siapa. Sebisa mungkin itu kita hindari dulu. Kemudian gunakan masker. Terus tutup mulut dan hidung saat batuk ataupun bersin, karena kan itu yang kita keluarkan itu bakteri ataupun virus nanti. Jadi nggak pun harus di masa pandemi COVID sekarang itu, di sebelumnya juga kan kita seharusnya kalau bersin dan batuk itu harus tutup mulut dulu pakai tangan, setidaknya kalau tidak pakai tisu. Kemudian bersihkan dan lakukan desinfeksi secara rutin pada mungkin permukaan kita pegang meja, pegang sapu atau besi itu kan kalau bisa di desinfeksi biar kuman-kuman itu mati. Kemudian yang terakhir menggunakan masker medis. Kalau sekarang itu kan yang dijual itu masker scuba. Iya kan? Masker kain yang satu lapis, sementara yang dianjurkan itu masker medis.
yang setidaknya Bisa. iya 2 lapisan dia. Kalau yang sekarang dijual 5.000 apa tuh masker scuba itu yang tidak dianjurkan sama pemerintah. Tapi memang tidak dianjurkan ya, tapi Iya. banyak banget nih. Iya, tapi itu kan sekarang kan sudah ada apa peraturan ya kalau nggak salah Iya. itu masker scuba dengan masker kain 1 lapis itu tidak boleh dipergunakan lagi. Oh, Karena itu kan sama aja kalau hanya 1 lapis. Karena misalnya gini, tiup lilin kita itu pasti mati. Iya. oh. Iya, coba aja deh pasti. Sebenarnya kalau masker yang bagus itu kita tiup lilin itu dia nggak mati. Sedangkan misalnya kan virus ini partikel kecil dia ya. Iya benar. Nah jadi kalau misalnya kecilnya itu kita nggak bisa seberapa besar mikronya, jadi kalau misalnya scuba itu mungkin menembus dia ke dalam ya. Oh, nembus. Nah, Sama karena aja. logikanya kan ada lilin, kita hembus mati. Jadi sama aja kalau misalnya pun kita batuk atau bersin itu otomatis apa ya kuman-kuman virus-virus bakteri itu kan pasti keluar Masih juga. menyebar juga Masih ya. menyebar juga. Kalau dia masker yang 1 lapis atau scuba. Jadi lebih dianjurkan untuk menggunakan masker kesehatan. Iya, juga. iya. Jadi masker kesehatan itu contoh maskernya seperti apa nih? Yang biasanya kita beli di apotik yang Itu sekali pakai. Iya, yang sekali pakai. Ya, sekali pakai. Kalaupun tidak dia yang sekali pakai itu masker yang lapisannya itu nggak 1 lapis, dia ada yang 2 lapis. Biasanya kan ada yang dijual juga itu. Yang kain ada juga sih sebenarnya, tapi dia menyediakan tempat tisu. Iya, di Jadi kita tengah. masukin tisu ke Iya, dalam iya. gitu. Jadi lebih aman kan dia. Tapi Gitu. ada juga nih Kak, di masyarakat itu banyak banget kan memang ada yang bilang gini, biar maskernya jadi 2 lapis, buat aja tisu katanya gitu. Jadi misalnya masker kain itu dilapisin sama tisu atau masker scubanya. Nah kalau begitu gimana Kak? Sebenarnya sih kayaknya kurang etis ya. Karena gini, scuba itu kan cuma 1 lapis doang. Iya, benar. Nah itu kan langsung ke mulut kita Iya, yang susah. Tapi misalnya nih kayak punya saya nih, ada kan tempat tisu gini ha. Oh. Jadi kita taruh tisu, bukan sebenarnya baratnya scuba itu langsung plok gitu, nggak tisunya. mungkin. Gitu. Jadi kalau ada tempatnya lebih bagus kita isi. Karena ini aja kalau nggak diisi mungkin apa ya? Kalau kita hembus lilin juga pasti mati lilinnya. Gitu. Oke lah ya. Yaitu tadi rekan Rau ya, sekedar peringatan atau pemberitahuan untuk rekan Rau seputar pemakaian masker di tengah COVID-19 ya. Oke, kemudian kita lanjut kembali Kak. Tadi udah dijelaskan seputar peran bidan di era new normal dalam memberikan asuhan kebidanan selama pandemi COVID-19. Jadi udah penasaran nih Kak, tantangan bidan di masa pandemi COVID-19 ini dalam memberikan pelayanan bagaimana? Wah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Karena kan semua bidan di luar sana pasti semua memiliki tantangan ya, Iya, apalagi benar di banget. era new normal sekarang ini. Jadi tantangan kami di pelayanan kebidanan itu yang pertama adalah pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemi. Yang pertama itu belum semua bidan tersosialisasi pedoman pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan Kespro di era pandemi dan new normal. Jadi intinya tadi belum tersosialisasi ya ke semua bidan. Terus yang kedua, di era pandemi COVID-19 fasilitas kesehatan baik primer atau tempat maupun rujukan harus betul-betul siap dalam pemenuhan APD, alat perlindungan diri, sarana prasarana dan SDM. Terus keselamatan bidan dan pasien harus dilindungi, diperlukan penyesuaian pelayanan agar terhindar dari penularan. Terus yang kelima, akses pelayanan kebidanan di era pandemi COVID-19 mengalami perubahan paskes primer dalam membatasi pelayanan. Dan yang terakhir, tingginya kasus penderita COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan berpengaruh terhadap penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatus. Karena itu pasti sangat berpengaruh ya. Apalagi di era sekarang misalnya kita masuk ke rumah sakit, ini mau partus nih. Iya, benar. Jadi nggak sembarangan sekarang partus. Sebelum pandemi corona mungkin mau kita pilih rumah sakit mahal, pilih rumah sakit murah bisa-bisa aja. Nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi kalau sekarang misalnya mau rawat inap atau mau partus, kita ke sana dulu ke IGD misalnya. Jadi kita di rapid test dulu. Seandainya di hasil rapid test itu kan negatif ataupun tidak reaktif, Iya, benar, jadi Kak. kita tidak bisa di situ dirawat inap, kita akan dioper ke rumah sakit rujukan. Gitu. Jadi sebenarnya dilema sama bidan, dilema juga sama pasien kan. Pasien Iya juga. benar banget. Waduh, jadi pasiennya juga memang harus jaga kesehatan. Harus betul-betul. Makanya tadi kan udah disampaikan misalnya kalau ibu nipas harus betul-betul dihindari sama orang yang berpenyakit gitu ya. Sama sekali kalau zaman dulu kan kita harus menjenguk orang sakit gitu. Iya, Kalau benar. sekarang jauh-jauh lah Dikurangi karena dulu, sombong. iya. Bukan karena sombong, Bukan karena apalagi kan sombong. sekarang misalnya
biasanya kan kalau kita di Tabaksel ini ada orang lahiran pasti dijenguk kan. Iya, benar. Kalau sekarang kalau bisa kita jaga dulu karena kan kasihan si Iya, si babynya. babynya. Iya. Kita yang dari luar, dia kan daya tahan tubuhnya kita nggak tahu gimana, kuat benar. atau enggak dia. Kalau tiba-tiba kita masuk, kita pegang-pegang, Apalagi apalagi baby lupa itu cuci lucu. tangan, iya. Enggak lucu, maksudnya dicium-cium. Iya, Iya, lupa cuci tangan juga, lupa Kasihan lah pakai hand pokoknya. sanitizer ya kan sama aja. Makanya kalau bisa sekarang itu kita lebih menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Kita kan sekarang ini normal, jadi kebiasaan yang baru yang pakai masker, pakai sanitizer, semua jaga jarak itu harus tetap dilaksanakan. Jadi intinya gimana ya? Nggak mandang bulu sih kalau Iya. virus ini ya. Iya benar-benar. Ibaratnya ada orang berkata, dia tenaga kesehatannya pasti bebas dari virus. Jangan, dia lebih rentan. Iya benar. Nah, karena kenapa dia lebih rentan? Misalnya nih, ada bidan ataupun dokter ya, buka praktek, datang orang. Apalagi sekarang kan kejujuran itu tipis. Iya. benar. Nah, misalnya kalau ditanya, ada nggak riwayat bepergian atau saudara yang baru pulang kampung kayak kemarin kan Lebaran, nggak ada, menutupi gitu kan. Padahal kejujurannya itu bisa menyelamatkan banyak banyak nyawa gitu. Tapi kejujuran itu sekarang tipis gitulah. Jadi dilema sama tenaga kesehatan, makanya untuk perlindungan dia mungkin dia harus lengkap dari atas sampai ke bawah gitu. Kayak kalau sekarang kita bilang kayak astronot ya. Iya benar. Gitu. Karena ya Jadi sebenarnya harus saling menjaga baik tenaga kesehatan baik siapapun kita. Harus tetap mau presiden dia, tetap mau semua siapa aja. Makanya kalau sekarang kan kita misalnya jalan kawasan wajib masker, Iya, kawasan benar, wajib benar. masker gitu sekarang. Di mana-mana udah Iya, sekarang Razia lagi kan. Benar banget razia. Iya. Karena itu karena kalau nggak dibuat kayak gitu nggak bakalan ada, apalagi orang kita kan nadong isude gitu Iya kan. benar. Sedangkan aja jadi buat peraturan masih ada juga yang melanggar. Iya benar. Karena mungkin belum dia yang dapat kan. Iya benar banget. Jadi rekan Rawana itu dia tadi udah dibahas ya bahwasanya harus pakai masker. Nah ingat itu. Nah kita aja di studio ini udah bawa masker masing-masing. Iya. Jadi Cuma takut suaranya nggak jelas ya. Iya benar. Karena takut suara yang nggak jelas makanya kita buka. Nanti setelah keluar dari studio kita pakai Pasti, masker wajib. kembali. Nah jadi untuk kamu yang punya aktivitas di luar sana tentu harus pakai masker ya. Oke. Udah ada peraturan dari presiden sampai dengan gubernur bahkan pemerintah daerah. Nah, jadi harus dipatuhi ya. Bukan hanya melindungi dirimu sendiri di luar kenal, tapi juga banyak orang lain yang bisa dilindungi ya. Janganlah jadi pembunuh darah dingin ya. Iya. Yang lebih kejam ini kayaknya. Iya, mungkin kan dia kena, tapi dia kan sekarang ada OTG. Iya benar. Imun dia kuat, cuman kan yang dijumpainya siapa aja Iya, gitu. benar. Tapi kalau dia jujur, dia isolasi, Iya. dia pemulihan, kan alhamdulillah terlindungi sekian Iya, banyak orang. Tetapi kalau dia berkeliaran kemana-mana, wah kasihan banget gitu kan. Iya, benar. Yang nggak bersalah yang kena gitu. Iya, jadi ingat ya rekan Raw harus patuhi protokol kesehatan yang berlaku nih. Apalagi untuk tenaga kesehatan itu berat banget loh. Nah, jadi untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu bukan hanya tugas pemerintah ataupun tenaga kesehatan, tetapi tugas kita semua ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana pelayanan kebidanan yang direkomendasikan pada praktik kebidanan? Oke, itu kan sama dengan rumah sakit. Jadi praktik bidan mandiri juga, pelayanan kebidanan itu juga harus sebenarnya punya standar yang direkomendasikan ya kan. Yang pertama itu dia seharusnya buat papan pengumuman atau mungkin poster ya di depan Iya. tentang protokol COVID, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak atau pakai hand sanitizer. Kemudian kedua menyediakan tempat cuci tangan. Percuma juga kalau kita buat di posternya atau pamfletnya cuci tangan dulu. Sementara orang cuci tangan di mana kok kita tidak sediakan cuci tangannya, ya kan? Kemudian yang ketiga, pastikan semua peralatan dan perlengkapan sudah didesinfeksi. Kita kan nggak tahu peralatan yang kita buat di situ biasanya kan apalagi virus COVID ini kan lebih tahan lama di benda-benda besi. Iya. Ya kan? Sementara kan kalau kita pelayanan kebidanan ini ya nggak usah pelayanan kebidanan dokter atau itu kan pakai itu. Iya benar. Jadi lebih baik didesinfeksi dulu baru kita gunakan Sebelum dan sebelum dan sesudah. Kemudian kalau bisa jangan langsung dulu kita datang ke tempat pelayanan, kita buat janji dulu. Oh iya. Ya kan? Sekarang kan zaman udah canggih. Iya, Udah benar, benar. bisa pakai online online sekarang bisa WA. Kalau nggak bisa WA kan ada telepon atau SMS. Iya, Kita buat benar, janji dulu. benar. Jadi kita nggak antri lama di situ, nggak berdempet-dempetan di situ. Jadi pas mau dekat jadwal kita datang. Iya benar. Kemudian menggunakan APD yang pastinya. Yang pasti Iya, betul. itu pasti bidannya itu harus menggunakan APD. APD. Walaupun sebenarnya kalau bidan itu mungkin memperoleh APD-nya itu susah ya. Iya banget ya. Karena itu kan mahal.
Kalau yang APD sesuai standar untuk COVID itu kan yang kalau kita pakai di sini masker ya. Masker kemudian alat pelindung diri. Iya, pemakaiannya sekali pakai. Makanya sekali pakai Iya. harganya juga mahal. Iya. Makanya banyak yang pakai mantel mungkin. Iya, iya, betul. Iya, pakai mantel kan orang. Daripada nggak pakai benar, APD benar. kan? Iya benar Nah, kan. gitu. Kemudian melakukan screening. Kalau screening itu kita mendeteksi dini, itu kayak rapid test ya. Tapi walaupun sebenarnya rapid test itu Iya. walaupun dia reaktif bukan berarti Positif positif corona. COVID, iya. Karena itu kan cuma mendeteksi ada virus. Ada virus. Nah, untuk menjaminnya itu virus apa kita tetap swab Swab dulu. dulu. Tetap swab dulu. Nah, itu untuk jangan ibaratnya karena dia reaktif kita harus menjauhi dia. Nah, jadi bukan harus menjauhi, dia diisolasikan dulu gitu. Karena jangan biasanya berkeliaran. orang kita apalagi orang awam ya, kalau orang sudah terdengar dia desas-desus itu reaktif, pasti dijauhi, keluarganya dijauhi ya. Ibu banget. Siapa sih yang pengen Iya. jadi kena ini? Siapa yang pengen kena? Kita kan nggak pengen Iya, kena memang. itu. Cuman kan kalau kasihan juga lah keluarga, dia masih reaktif, belum di swab, belum tahu hasilnya positif Iya, atau tidak. benar. Keluarga sudah dijauhi, nggak boleh main di lingkungan itu, apalagi anaknya yang dibully. Kasihan. Anaknya aja nggak tahu apa-apa ya. Jangan-jangan si ibunya pun dapat entah dari kawan atau dari pasar Iya, atau dari benar, mana. benar. Nah, untuk terhindar itu tetap protokol kesehatan lagi Nah, nih. iya, Nah, karena itu dia. Kalau nggak mau kena ya udah patuhi protokol Iya. kesehatan. Lalu Karena- aklam lah kalau setelah Iya. kita menjalani semua ya. Iya, Kalau benar setelah banget. itu kita menjalani itu semua pakai protokol sesuai dengan protokol kesehatan kita kena kan itu kehendak yang di atas juga kan, kita nggak bisa nolak gitu. Iya benar banget. Tapi setidaknya kita sudah Iya, berusaha menjaga berusaha diri. menjaga. Yang menentukan Iya. yang di atas lah. Ya, nah karena itu tadi harus diingat ya, apalagi nih saat ini sekarang ada operasi justisi. Iya, Kalau kamu iya. nggak mau kena nih, nggak mau kena sanksi, nggak mau kena tilang, nggak mau kena apa segala macam. Nah, hormatilah dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Itu penting banget untuk saat ini. Oke, kalau begitu kita break kembali ya kak. Oke, rekan Rawa jangan kemana-mana, tetap bersama kita di One ya. Dan untuk segmen terakhir ini kak, kira-kira bisa disampaikan kesimpulan kita tentang tema di siang hari ini. Baiklah, kesimpulannya sebenarnya sih kesimpulannya itu tetap untuk kita semua ya. Jadi intinya jadi mulai sekarang saatnya kita bersama-sama bidan di seluruh Nusantara bahu membahu bergerak bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia maju. Yang kedua, tetap tenang dan tidak panik. Semangat dalam memberikan pelayanan kebidanan di era new normal pandemi COVID-19. Selalu berdoa mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mematuhi protokol kesehatan yang benar, konsisten dan patuh terhadap standar etik profesi kebidanan sesuai kewenangannya. Dan bidan berkualitaslah perempuan dan anak yang sehat bisa diwujudkan. Kesehatan ibu dan anak adalah kunci keluarga sehat, masyarakat, negara, dan dunia juga akan sehat. Jadi intinya itulah, pokoknya kita sama-sama harus harus berjuang di era new normal sekarang ini, baik dia dalam tenaga kesehatan ataupun bidan, itu juga dengan masyarakat. Jadi intinya semua untuk tercapainya pelayanan kebidanan yang bagus itu harus sama-sama kita berjuang, ya. Iya benar banget. Ada lagi yang mau ditambahin kira-kira kak? Kalau untuk kesimpulan kita mungkin cukup sampai di aja kan. Oke, kalau begitu mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada rekan Rawa semuanya. Anda silakan kak. Boleh. Kebetulan kami dari Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara masih menerima mahasiswa baru. Kita ada 5 prodi. Yang pertama program sarjana itu sarjana farmasi, teknologi informasi dan sistem informasi. Untuk prodi program diploma 3 kita ada kebidanan dan keperawatan. Untuk informasi lebih lanjut itu kita buka Senin sampai Sabtu pendaftaran, kita tetap buka Senin sampai Sabtu sampai bulan 10 ini. Untuk informasi lebih lanjut itu bisa dilihat di website kita di www.itksu.ac.id atau WA di nomor 0812 69651714 atau telepon kantor 0634 22808. Kalau bisa email juga bisa, kita di itkesu@gmail.com. Jadi kita masih punya beasiswa juga kita punya ya Bu. Banyak. Jadi gini, sebenarnya kan mungkin ada yang mendengarkan Raw FM ini, sebenarnya ITKESU itu apa sih gitu kan? Karena dia masih baru Iya, ya. iya. Jadi sebenarnya ITKESU itu Institut Teknologi Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara. Jadi sebenarnya kita itu penggabungan dari Stikes Suhada, mungkin orang dengarnya gitu, Stikes Suhada
dan Akbid Mitra Suhada Padang Sidimpuan kita sudah digabungkan. Oh. Jadi bukan mati gitu Iya, ya. karena mungkin pikiran orang sekarang suada nggak ada lagi. Nggak ada ya? lagi gitu. Nama Jadi suada nggak ada lagi. Gitu. Jadi kita Sebenarnya masih ada, cuman sudah digabungkan. sudah digabungkan. Tetapi atas penggabungan ini seperti yang disampaikan rekan saya tadi, kita jadi 5 prodi. Jadi prodinya itu yang pertama tadi Sarjana Farmasi, Ah. Sarjana Teknologi Informasi, dan Sarjana Sistem Informasi. Jadi kita buka prodi yang baru itu di komputer. Jadi nanti kalau lulus dari situ yang sarjana Teknik Informasi dan Sistem Informasi itu kita gelarnya Eskom. Jadi kita Mungkin ada karena orang beranggapan kan, kok kesehatan ada Iya. komputer gitu kan. Padahal kan kita sudah namanya memang Institut Teknologi dan Kesehatan. Jadi ada teknologinya, ada kesehatan. Dan untuk semua yang mendengar di sini mungkin beranggapan di zaman sekarang ini keuangan itu mungkin sebagai Susah. masalah besar mungkin ya. Boro-boro mau kuliah gitu. Tetapi jangan khawatir karena kita di sini disediakan ada beasiswa yayasan, terkena Covid ada juga Ada. ya. Terus ada juga dari beasiswa Kemendikbud. Itu yang dikatakan mungkin ada orang yang dengar bidik misi. Iya. atau KIP kuliah ya sekarang. KIP kuliah. Kalau sekarang ya bahasanya, KIP kalau kuliah. kemarin-kemarin kan masih Bidik bidik misi. Jadi mungkin atau ada misalnya ada saudara-saudara kita yang mau masuk, kan bidik misi itu lumayan loh. Iya benar. Karena di situ sudah bebas Biaya semester. biaya semester, asrama juga kan. Jadi memang betul-betul orang yang tidak mampu. Jadi itu masih ada kuotanya karena kemarin ada penambahan ya. Iya, Ada penambahan dari Kemendikbud. Pertama sih 11 sudah terpenuhi. Jadi kita dapat penambahan lagi. Jadi seandainya ada saudara yang mau masuk, jadi bisa dihubungi ke nomor yang tadi, langsung ke kampus pun untuk melihat kan lebih bagus. Tetapi tetap pakai Sesuai masker protokol kesehatan ya, pakai sesuai masker. protokol kesehatan, karena kami juga melayani tamu Iya. yang tidak memakai masker. Bukan berarti kami memponis dia ini, tetapi kita tetap jaga-jaga. Iya, benar banget. Terima kasih untuk dua narasumber kita yang sudah bergabung di hari Oke, ini. sama-sama. Mudah-mudahan bisa bergabung di lain hari tentunya ya. Oke, sip. Oke, dan Nekerau jangan kemana-mana karena nanti udah bakal hadir kembali. Dan juga terima kasih sudah menyimak kita di Dokter Kesehatan hari ini. Stay tune terus on 105 FM, your lifestyle.